Shalom, shalom, selamat malam, saudara-saudara kasih Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan yang indah ini, kita boleh berhimpun tempat ini bersekutu untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Dan biarlah kita mau fokuskan hati kita, tubuh jiwa kita untuk memuji besar nama Tuhan. Kita tunduk dalam doa dulu, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan akan segala kebaikan Tuhan yang telah kami terima, kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa melimpah nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami hadir bersama malam hari ini, kami boleh merasakan Tuhan campur tangan Tuhan. Kami boleh berhimpun bersekutu tempat ini Tuhan. Kami rindu memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan kami semua ada bersama Tuhan, para pelayan Tuhan. Kami serahkan pujian, pelayan musik, pelayan kolektan, pelayan CD, dan juga hamba yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, dalam surga Tuhan. Terima kasih Tuhan dari awal pertengahan akhir Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara. Kami serahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan berikan kepada kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan dengar satu pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dan ku ikut dan bebaskanku. Kristus. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa saudara ya. Kita boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah sepanjang minggu ini saudara. Saya yakin pertolongan Tuhan hari demi hari ya senantiasa buat kita semakin maju dalam Tuhan. Amin. Ya, mari kita akan satu pujian dengan Tuhan. Haleluya.
Saya yakin minggu ini kita semua ada dalam tangan Tuhan di mana kita saudara, dan saya yakin ada kesaksiannya. Saya buka orang kesaksian bagi saudara yang rindu kasih Tuhan. Mari silakan sesian. Shalom. Puji Tuhan, saudara, saya sangat bersyukur buat cinta kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Pada hari Selasa yang lalu, saya itu ada teman ya di Ponorogo, tapi sudah seperti saudara sendiri. Dia dipanggil Tuhan. Nah, waktu itu saya buru-buru ya pergi ke Ponorogo. Waktu saya sampai di lampu merah Klepek itu ya saudara, tahu-tahu saya itu diingatkan sama Tuhan SIM gitu ya. Saya nggak bawa SIM. Terus saya berpikir dalam hati saya, mau langsung atau mau balik. Terus saya mau langsung. Terus saya diingatkan bahwa kemarin itu waktu saya dari Jombang ada cegatan di Madiun. Akhirnya saya balik ke rumah saudara. Nah, saya nggak tahu ya, saya lagi sibuk nyari dompet saya yang ada SIM-nya itu. Tahu kompor tuh ngomong kompor gitu ya, dia tunjuk kompor. Saya gini, kompor kenapa? Dia tetap kompor gitu. Nah, terus habis saya cari-cari dompet itu ketemu, terus saya lihat di kompor saudara. Terus ternyata saya tuh lupa rebus air di panci kecil untuk isi termos saudara. Terus saya bersyukur kepada Tuhan. Makasih ya Pak. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Nggak tahu saudara kalau Tuhan nggak ingatkan saya untuk balik ngambil SIM, nggak tahu apa yang terjadi saudara. Karena yang di rumah cuma kompor sendirian. Kebetulan Jeffrey itu lagi disuruh ke Madiun. Dan saya merasakan saudara betapa luar biasanya Tuhan itu ya saudara. Di saat saya mau menghadapi bahaya, Tuhan luputkan semuanya itu ya saudara. Mungkin saya juga bisa berpikir bagaimana seandainya saya itu tidak diingatkan sama Tuhan untuk ngambil SIM. Karena saya perginya waktu itu sampai malam ya saudara. Karena di situ banyak ketemu teman-teman lama. Sampai malam saya baru pulang. Itulah saudara, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Biar kita boleh senantiasa minta perlindungan Tuhan hari-hari ini, supaya Tuhan tetap menyertai kita, melindungi kita, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan kita mau tetap setia, tetap melekat dengan Tuhan. Inilah saudara yang dapat saya saksikan. Karena sampai hari ini saya boleh merasakan betapa luar biasanya Tuhan ya saudara. Tidak tahu lagi apa yang akan terjadi gitu ya kalau seandainya Tuhan itu tidak melindungi saya saudara. Pasti terjadi kebakaran ya saudara, karena pancinya itu kecil ya. Terima kasih, ini yang dapat saya saksikan biar menjadi berkat buat saudara. Puji Tuhan saudara, luar biasa saudara ya. Pertolongan Tuhan mungkin secara manusia kita ya namanya lupa ya lagi, tapi luar biasa Tuhan ingatkan satu sisi sisi ada pertolongan ya. Jadi, dan saya berharap kita semua juga merasakan kasih Tuhan secara nyata. Barangkali ada yang lain yang rindu dengan Tuhan, silakan. Kalau tidak ada, saya undang kita semua berdiri semua saudara, dan satu pujian Allah super kuat ya.
firman Tuhan, saudara, saya sering bersaksi sedikit, saudara, bagaimana hari ini kita didapatkan pada satu kondisi negeri kita, saudara. Kita cukup prihatin. Mari kita berdoa untuk negeri kita, saudara. Ya, kita dengar, melihat di televisi, di media sosial dan sebagainya. Ya, saya yakin Tuhan berperkara atas negeri kita, saudara. Ya, karena memang kondisi yang memang membuat kita secara manusia khawatir, saudara. Banyak yang khawatir kejadian tahun 98 terulang lagi, saudara. Karena saya waktu itu masih bekerja, saya menjadi saksi nyata ketika kota Solo waktu dibumi hanguskan, saudara. Bagaimana tempat kerjaan saya dibakar, saudara. Bagaimana waktu itu ketika dulu belum ada medsos, belum ada handphone, belum ada TikTok dan sebagainya. Waktu itu ketika saya bekerja masuk shift sore, saudara. Kejadian itu pagi itu udah demo di mana-mana. Saya kerja di mall waktu itu, di mall di Solo. Dan ketika bakar-bakaran itu sore sekitar 4 sore, saudara ya. Saya akhirnya tanya bos saya, tutup aja, tutup. Ya kita tutup. Ya waktu itu biasa motor saya taruh di dalam kantor ya, saya keluarkan. Dan ketika bapak saya kebetulan waktu itu memang bekerja sebagai satpam di mall tersebut, saudara. Ya, ketika saya mau pulang itu sudah ngeri, sudah dilempar buah dan sebagainya. Tempat di mall saya bekerja sudah kota sudah dibakar. Terus dari arah barat, dari arah kantor Suruhan menuju ke Purwosari, saya memang kerja itu juga sudah banyak aparat yang turun. Itu saya pulang, tapi saya tanya bapak saya waktu itu di sana, terus kamu pulang dulu aja. Saya melihat penjara, saya melihat sampai jam 6 sore, sampai sudah semua padam, lampu padam sore. Wah, banyak yang dipukuli. Saya langsung pulang saja. Saya lost kontak dengan bapak saya itu sampai jam 12 malam tuh mikir ya, bapak saya masih jaga. Tapi puji Tuhan, ketika saya tidur jam 5, bapak saya sudah tidur, sudah pulang lah ya. Kita coba prihatin, saudara, kejadian yang mungkin yang terjadi di Madiun sih ya. Kita akan berdoa untuk negeri kita, saudara. Kita satukan hati kita introspeksi bahwa memang waktunya Tuhan memulihkan negara kita, saudara, bangsa kita, saudara. Dan malam ini kita akan belajar lagu lama, pujian lama, saudara. Tapi serindu ini membawa kita semua ke satu pengharapan bahwa semua akan indah pada waktunya. Dalam belajar bersama-sama, saudara. Ku mau selalu taat
kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami malam ini Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan akan indah pada waktunya dalam setiap kehidupan kami. Khususnya buat Indonesia saat ini Tuhan. Hati kami berduka Tuhan. Tapi ada satu hal pesan yang Tuhan akan kerjakan buat setiap kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Kami percaya biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh lebih menyenangkan hati-Mu hari-hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan duduk diam pada malam hari ini. Sebentar Kau akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang kami sampaikan semuanya berasal daripada Engkau dan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan telinga buat setiap kami untuk kami dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Yang mungkin sedang sepi saat ini Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih buat tim PAW sudah melayani kita pada malam hari ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu sehat? Saya percaya bila kesehatan Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kita. Pada kesempatan malam hari ini firman Tuhan akan sampaikan tentang memberi. Karena saya nggak tahu Bapak Ibu, waktu saya doa sama Tuhan, saya selalu menyampaikan tentang hal memberi. Hal memberi ini seperti apa? Kita akan belajar di sini tentang firman Tuhan tentang hal memberi. Bapak Ibu kasih, Tuhan ingin supaya setiap kita menjadi orang yang senang memberi. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu senang memberi atau menerima? Senang memberi dan menerima. Memberi atau menerima? Memberi dan menerima. Oh, itu sangat luar biasa. Di saat kita mau memberi, kita juga harus menerima. Tetapi malam ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan pengen supaya setiap kita senang yang namanya memberi. Karena dengan memberi akan membawa dampak yang besar dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita memiliki gaya hidup memberi atau habit suka memberi. Saya mau tanya Bapak, memberi itu gampang atau susah? Gampang-gampang susah. Loh, paling ada, enggak apa-apa Pak saya mau beri. Tetapi kalau enggak ada, apa yang saya mau berikan? Bapak kasih memberi, bukan sekedar materi saja. Tetapi memberilah sikap atau gaya hidup kita yang harus kita berikan hari ini buat Tuhan. Bapak kasih, bukan tangan di bawah, tetapi tangan di atas. Jadi Bapak Ibu mulai malam hari ini, supaya itu menjadi pola pikir kita, bahwa kita tidak mau tangan ke bawah lagi, amin. Tetapi kita mau tangan ke atas, supaya kita lebih memberkati orang lain dalam setiap kehidupan kita. Kalau itu yang Tuhan mau hari ini, beri, jangan menunggu engkau kaya. Loh Pak, aku urepe koyok ini loh Pak, kok suruh memberi yang seperti apa? Bapak Ibu kasih, Tuhan punya berkat yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Sebenarnya benih itu sudah diberikan buat setiap kita, amin. Tetapi kadang kita diberikan benih buat Tuhan untuk keperluan kita. Tapi kita lupa untuk apa yang Tuhan mau buat setiap kehidupan kita. Mau memberi Bapak Ibu? Bisa kita memberi sesuatu kepada orang lain, saya percaya hidup kita bukan merasa kekurangan, tetapi kita merasa berkat Tuhan akan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berdiri Bapak Ibu, kita akan sama-sama baca dari Amsal 11 ayat yang ke-25. Kita akan baca secara keras firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini masuk dalam pikiran kita dan kita akan mau kerjakan hari-hari ini.
Amsal 11 ayat yang ke-25. 3, 2, 1. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Katakan amin. Silakan duduk sekalian. Firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Inilah yang menjadi hukumnya Tuhan. Kalau kamu banyak memberi berkat, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan. Amin. Loh, kok bisa toh Pak? Tapi Bapak Ibu, hukum dunia dengan hukum Tuhan sangat berbeda. Di saat kita banyak memberi berkat kepada orang lain, saya percaya Tuhan akan melimpahkan berkatnya buat setiap kehidupan kita. Artinya apa? Jangan jadi orang yang pelit. Jadi Bapak Ibu, pahit itu lebih parah lagi ya. Pelit pun sudah merasa di telinga itu enak, tapi ini pahit. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini jadilah orang yang suka memberi, jadilah orang yang suka menabur dalam segala apapun, dan jangan jadi orang yang pelit. Karena apa? Orang yang pelit itu tidak bahagia. Jadi Bapak Ibu, orang yang pelit itu tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Tetapi orang yang suka memberi pasti bahagia. Jadi jangan hanya mikir hidup kita hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya benih itu sudah diberikan Tuhan pada setiap kita untuk kita mau menabur kepada orang lain. Tetapi yang terjadi hari-hari ini, benih sudah disediakan, tetapi manusia kita berpikir kita eman-eman lah. Daripada dikekne wong, tak buat makan sendiri aja. Tetapi hari ini Tuhan berpesan buat setiap kehidupan kita, jadilah orang yang suka memberi kepada siapapun. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu, waktu saya lihat scroll TikTok, suatu ketika ada seorang ibu-ibu ini adalah orang Kristen yang sangat kaya luar biasa. Suatu ketika karena sangat kayanya, dia beli tas itu bukan tas biasa. Dia membeli sebuah tas bermerek yang terkenal sekali apa? Hermes. Harga tas Hermes berapa Bapak Ibu? Yang tahu? Mbak Meriska? Rupanya opo saya juga tidak tahu Pak. Tas Hermes Bapak Ibu harganya saya juga tidak tahu pastinya. Pokoknya ratusan juta. Seorang ibu Kristen ini lebih memilih Hermes ratusan juta. Suatu ketika dia tanya temannya, dia seorang Kristen, "Loh, Bu, saya mau tanya, tas ibu ini mahal sekali, karena ibu ini orang kaya." Dia tanya secara pribadi pada ibu ini, "Saya mau tanya Bu secara pribadi, boleh enggak?" "Oh boleh." "Saya mau tanya Bu, di saat ibu waktu ke gereja, persembahannya berapa?" Saya melihatnya sangat kaget sekali Bapak Ibu. Saya memberikan persembahan ke gereja hanya berapa ini? 5.000 saja Bapak Ibu. Banyak orang-orang di luar sana lebih mementingkan Hermes daripada memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sudah diberikan berkat yang melimpah kepada Tuhan, tetapi kita kadang memberinya sakarepe dewe. Sakarepe dewe apa lebih? Hari-hari Bapak Ibu, di saat kau diberkati Tuhan, biasanya eman-eman untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya benar-benar tidak suka Bapak Ibu kalau doa persembahan saya memberikan sedikit dari berkat saya. Jadi Bapak Ibu, saya sama istri kami setiap minggu ibadah 2 kali Bapak Ibu. Tetapi saya setiap hari Senin saya sisihkan berkat Tuhan itu untuk persembahan. Jadi Bapak Ibu, mulai malam ini persembahan jangan wis saeneke. Misalkan saeneke duit di dompet itu yang paling besar apa kecil? Biasanya yang paling kecil Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu ini tidak berkati Tuhan? Karena memberikan berkatnya buat Tuhan itu yang paling kecil.
Tapi kalau engkau mau ubah paradigmamu mulai malam hari ini, aku memberikan yang terbaik buat engkau Tuhan. Meskipun mungkin besok buat makan aja nggak ada, tetapi kalau engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya buat kita. Jangan kita berpikir kepada Ibu Hermes tadi, dia diberkati Tuhan luar biasa, tapi memberikan pada Tuhan apa tuh? 5.000 tuh apa? Bukan saya bukan bicara tentang nilainya, tetapi tidak sesuai dengan berkat yang dia terima daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, persembahan ini ojo sitik, ojo kecil gitu loh. Jadi persiapkan gini Bapak Ibu, triknya seperti ini. Bapak Ibu mulai besok sisihkan berkat Tuhan. 1.000 tidak apa-apa, tetapi nanti kalau 1 minggu sudah mungkin minimal 10.000 lah. Bukan saya bicara tentang persembahan, bukan, tetapi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan hari-hari. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan luar biasa, engkau juga harus memberi sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tetapi kadang manusia pengen diberkati, tetapi tidak mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu kondisinya. Makanya hari ini, di saat kau ingin diberkati Tuhan, maka kau akan memberikan berkat itu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sebuah perenungan buat setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Kadang kita kasih persembahan sama Tuhan semau gue. Gak usah banyak-banyak lah eman-eman. Wis yang paling kecil dalam dompetmu aja. Itu sih gak apa-apa. Kita kadang ke gereja Bapak Ibu, persembahan diedarkan melengos. Maaf ya, ini kebanyakan yang terjadi. Tidak di sini lah, di gereja luar sana. Kebanyakan pemain musik itu tidak pernah memberikan persembahan. Karena apa? Dia repot main musik, dia repot kita. Tetapi sebenarnya bisa Bapak Ibu, setelah pelayanan dia ngasih persembahan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bukan pelayanan kita, tetapi apa yang kita berikan buat Tuhan hari ini adalah sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Gak usah banyak-banyak lah, eman-eman seadanya saja. Padahal kita diberikan berkat Tuhan lebih. Cuma kadang kalau kita ngasih Tuhan sedikit, artinya apa? Pasti saya percaya kalau kita tidak utamakan memberi, wes cili air, kadang 2.000, maaf, kadang 5.000, tidak apa-apa. Tetapi belajarlah untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, yang ekstrimnya lagi, di saat persembahan diedarkan, kadang kita tidak kasih. Persembahan adalah wujud cinta kasih kita sama Tuhan. Kalau kau bilang kasih, kau bilang cinta sama Tuhan, nggak boleh tidak memberikan persembahan, itu sama juga bohong. Jadi Bapak Ibu, misalkan Mas Dipta bilang sama Mbak Ota, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Tapi kalau Mas Ota tidak pernah ngasih sesuatu, Mbak Ota omong tok di Mas Dipta. Tetapi kalau kita cinta sama seseorang, paling tidak kita akan memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Amin. Begitu juga suami dengan istri kita. Jadi kalau kita cinta dengan Tuhan, saya percaya kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa hari ini kita belum mengalami berkat Tuhan yang melimpah? Atau mungkin mengalami ekonomi yang susah sekali, bahkan sampai hidup kita kurang hari-hari ini? Jawabannya, karena kita kurang memberi. Jadi Bapak Ibu, memberi ini sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan pengen tantang buat setiap kehidupan kita. Di saat kita memberi banyak berkat, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan buat setiap kehidupan kita. Kita jangan memberi seadanya Bapak Ibu, tetapi memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita mikirnya kalau memberi, kita akan habis. Itu hukum dunia Bapak Ibu. Tetapi kalau kita semakin banyak memberi, saya percaya kita nggak akan pernah mengalami namanya kekurangan. Saya sudah membuktikan sama istri mulai dari saya nikah. Prinsip memberi ini sudah saya kerjakan mulai saya menikah. Dan saya puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak akan pernah mengalami namanya kekurangan. Bahkan berkat itu melimpah luar biasa.
Karena prinsip memberi itu saya kerjakan mulai saya menikah dengan istri. Dan saya puji Tuhan, bukan saya ngelem istri saya. Istri saya adalah sefrekuensi dengan saya. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau punya istri atau suami yang sefrekuensi. Artinya apa? Di saat kita memberi orang lain suaminya, yo gak apa-apa lah Ma, gak apa-apa lah Bu. Tetapi jangan punya misalkan suami istri, di saat kita mau memberi, ojo man, mendingan digo masak besok. Tetapi ubahlah paradigma kita mulai malam hari. Di saat kau ingin diberkati, engkau harus memberi. Jadi memberi ini Bapak Ibu sesuatu pesan Tuhan, saya tidak tahu. Waktu saya doa sama Tuhan, ajari jemaatmu untuk memberi, supaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita kerja bukan hanya sekedar kadang tengah jalan. Saya mau tanya Mbak Ota ya, Mbak Ota lagi. Mbak Ota, saya mau tanya ini misalkan Mbak Ota dalam 1 bulan, misalkan gajian awal bulan, sampai awal bulan lagi atau pertengahan Mbak Ota? Puji Tuhan. Apa? Sampai akhir, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada mungkin yang gajian sudah pertengahan, sudah bingung, itu ada juga. Karena dia tidak bisa memanage keuangan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, memberi ini jadikan gaya hidup Bapak Ibu. Jadikan sesuatu yang boleh kita kerjakan hari-hari. Tidak Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu memberi, Bapak Ibu kekurangan, tidak ada ceritanya. Di saat Bapak Ibu banyak memberi, Tuhan akan memberikan kelimpahan buat setiap kehidupan. Ini yang ngomong bukan saya Bapak Ibu. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi Bapak Ibu, orang yang mempunyai mental inginnya diberi dan diberi itu nggak akan diberkati. Jadi Bapak Ibu, kalau punya mental, tanamkan pada pikiran kita, jangan cuma hanya ingin diberi, tetapi engkau juga harus memberi. Jadi jangan maunya, misalkan kalau kita ke warung, ada juga Bapak Ibu, saya punya tetangga tuh karakternya, dia tuh nggak mau bayari, tetapi pengennya dibayari. Triknya gimana Bapak Ibu? Dia nggak akan pulang sebelum semuanya pulang. Itu ada seseorang yang mungkin kebiasaan seperti itu. Jadi senengannya dibayari. Tapi jadilah orang Bapak Ibu, jadi saurung membayari. Belajar untuk bayari. Itu sebuah sikap yang luar biasa. Dan itu menjadi gaya hidup kita. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, enggak akan kekurangan. Tapi kalau engkau punya mental gratisan, terus pokoknya melok nih dia, engkau tiba-tiba nih bayar, jualan HP, telepon. Pernah nggak punya teman seperti itu Pak? Biasanya anak muda itu biasanya ada masih saya, sing tipe gitu buahnya, wahai bayar ini, jualan HP, alasannya sih aku kamar mandi, padahal yang bayar. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita punya mental terus seperti itu, kita nggak akan pernah berubah ekonomi kita. Tapi kalau kita belajar terus untuk memberi dan diberi, saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Kita mau belajar di sini prinsip tentang memberi. Yang pertama, prinsip tentang memberi adalah orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Di saat kita banyak memberi, saya percaya tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan. Kita membuka dari Amsal 19 ayat yang ke-17. Saya minta Bapak Ibu salah satu untuk membacakannya. Amsal 19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Saya ulangi. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, saya singgung lagi. Puji Tuhan, kalau apa yang saya alami sampai hari ini, saya bersyukur sekali sama Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan hari-hari ini.
pas butuh, pas ada. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sejak muda, prinsip memberi ini saya kerjakan dalam hidup saya. Dan saya tanya istri, itu juga halnya sama. Jadi Bapak Ibu kalau sudah jodoh, itu jelalah tumbuh itu tutup. Dan saya bersyukur sekali punya istri yang cantik luar biasa, yang sefrekuensi dengan saya Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau memberi, dia digerakkan Tuhan untuk memberi. Itu yang saya alami selama saya masih muda. Dan saya bersyukur tentang prinsip memberi ini saya kerjakan mulai sampai hari ini. Dan saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih, kadang kita belum mengalami berkat Tuhan karena kita belum ada hati untuk memberi hari-hari ini. Itu yang menjadi prinsip saya dan istri, untuk kita suka memberi dimanapun kita berada. Dan ini sudah mulai saya ajarkan kepada anak-anak saya Bapak Ibu, karena memberi ini sangat berdampak luar biasa. Jadi meskipun anak kami masih kecil, saya ajari tentang memberi. Artinya apa? Mau berbagi ke temannya. Misalkan punya apa-apa, dibagi. Tetapi yang kecil ini rodoan Bapak Ibu. Saya ajari tentang memberi, tapi kalau untuk makanan dia susah. Karena dia takut lapar. Makanya dia tuh berbagi itu susah sekali. Pokoknya dia pangan di dewe, di pangan dewe. Engkau nek wis gak, maksudnya wis kewarakan nyopa, tak kasih makan. Tetapi kalau masih perutnya masih kurang kuat, dia tidak akan berbagi. Tetapi Bapak Ibu, meskipun dia tidak berbagi makanan, tapi kadang kalau tak sangoni, tak kasih saku. Kalau temennya tidak punya uang, dia berikan sesuatu. Tetapi kalau untuk makanan dia, wis pokoknya ampun lah saya pokoknya. Kalau makanan dia tidak bisa berbagi, tapi kalau mungkin berkat, dia sudah belajar berbagi. Jadi Bapak Ibu tanamkan untuk berbagi buat anak-anak Bapak Ibu mulai dari kecil. Dan saya percaya dengan berbagi ini akan menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kita. Jadi tentang memberi ini sudah saya ajarkan pada anak saya, dan dia sudah melakukan, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jaminan buat kita kalau kita suka memberi, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin diberkati, engkau memberilah. Jangan pernah pelit dari ini. Wes kau ndak akan pernah mengalami kesusahan. Tetapi berkat Tuhan akan kita alami hari demi hari. Jadi Bapak Ibu, orang yang menabur akan memberi. Orang yang semakin menabur dan memberi semakin diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, belajarlah untuk menabur dan memberi kepada siapapun. Kalau engkau sudah mulai habit untuk memberi, saya percaya itu akan digerakkan Tuhan. Ketemu dengan siapapun, meskipun engkau punya berkat sedikit, beri. Saya mengalami itu banyak sekali Bapak Ibu, kejadian-kejadian seperti itu. Saya kadang ditantang Tuhan Bapak Ibu hari-hari ini. Di saat saya ketemu dengan siapapun, Roh Kudus sudah bicara tentang nilai. Nah, untuk memberkati itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Sudah nominal. Padahal uang saya di dompet misalkan tinggal 500.000. Tapi Tuhan gerakan kau harus mengasihkan 500.000. Bapak Ibu bisa? Mau Bapak Ibu? Mbak Meriska mau? Misalkan Tuhan gerakan kau ngasih 500.000. Padahal di dompet itu tinggal 500.000. Itu sebuah tantangan dalam setiap kehidupan kita bersama Tuhan. Tapi kalau kita mulai kerjakan mulai hal tersebut, saya percaya. Kadang saya tidak mikir besok kebutuhannya semakin banyak. Tetapi di saat kita mau ambil bagian itu, Tuhan akan mau berhutang dalam kehidupan kita. Jadi tetapi kalau kita mikirnya, loh emang lupa, duitku gale iki loh Pak. Tetapi kalau kita ketemu dengan orang yang mungkin membutuhkan uang itu, apakah kita tetap mempertahankan uang kita? Apakah kita tetap mempertahankan kekayaan kita? Tetapi yang Tuhan mau, di saat orang butuh sesuatu,
kalau kita punya. Kita mau berikan tidak Bapak Ibu? Kita akan mau berikan. Saya percaya di saat kita mau ambil bagian itu dan kita mau berikan. Tuhan gak mau berutang Bapak Ibu. Besoknya Tuhan akan ganti. Dan saya itu mengalami hari demi hari, setiap hari. Kalau kita tidak mau taat sama Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kelimpahan. Bukan berbicara tentang berkat, tetapi hidup kita akan selalu diberkati Tuhan. Luar biasa ini. Kita tidak akan pernah mengalami maaf. Untuk makan aja susah. Tetapi kalau kita semakin memberi, maka berkat itu akan semakin melimpah dalam hidup kita. Mau memberi Bapak Ibu? Ceplek kanan kirimu. Belajar untuk memberi hari-hari ini. Memang susah Bapak Ibu. Tetapi saya nggak tahu saya suruh menyampaikan tentang ini karena apa? Karena Tuhan punya maksud dan tujuan buat keluarga besar GBPS Harido. Kalau kau ingin diberkati, kau harus memberi. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu, engkau diberkati tanpa memberi. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, prinsip tentang memberi. Yang kedua adalah, selanjutnya, orang yang memberi pasti menuai. Jadi Bapak Ibu, tidak ada ceritanya. Ini sebuah hukum bahwa orang yang memberi pasti menuai. Kita mau buka dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Mungkin salah satu bisa membantu membacakannya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Saya bacakan lagi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Pertanyaannya, mau menabur banyak apa sedikit Bapak Ibu? Pasti kalau kita menabur banyak, engkau akan mendapat berkat yang banyak. Tetapi kalau engkau belajar untuk menabur sedikit, ya berkatmu sedikit Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini yang katakan, camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya apa? Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, saya nggak heran kalau Tuhan pun hitung-hitungan dengan Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan pernah hitung-hitungan dengan kita. Kenapa Tuhan hitung-hitungan dengan kita? Karena kita juga melakukan hitung-hitungan sama Tuhan. Artinya gini, kalau kita diberikan berkat Tuhan, kalau Tuhan pengen kita memberi, ya berilah. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, karena berkat Tuhan itu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mikir hitung-hitungan sama Tuhan, lah aku gak badi loh sama Tuhan, ya Tuhan akan juga berpikir hal yang sama dengan kehidupan kita. Jadi mulai malam ini jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, karena kalau kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, maka Tuhan juga akan hitung-hitungan dengan kita. Kalau kau ingin menuai dalam hidupmu, Anda harus menabur. Mau menabur Bapak Ibu, menabur kepada siapapun. Kalau Tuhan gerakkan kau menabur mungkin tetanggamu yang butuh. Kalau mungkin kau menabur temanmu yang hari ini butuh, ya nabur. Kalau kau tidak pernah menabur, kau nggak akan pernah diberkati Tuhan. Karena ini hukum tabur tuai, boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan berpikir kalau kau menabur di gereja mungkin ya Bapak Ibu ya. Saya rasa ini tidak ada pikiran Bapak Ibu. Kalau kau mungkin menabur di gereja, mungkin pikiran, wah pendeta ini wis kaya lah, wis sugih. Saya nggak akan menabur. Karena apa? Eman-eman, engkau duit dibutuh gitu. Kalau kau sudah berpikir seperti itu, kau tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Tapi kalau pikirmu engkau karena mengasihi Tuhan, karena mencintai Tuhan, saya percaya engkau akan menabur di gereja ini. Karena gereja dimanapun kamu ditanam, engkau harus menabur. Jadi Bapak Ibu, ojo mikir pendeta ini sugih. Mungkin pendeta diberkati, aku gak mau nabur lah. Wis ben ngono ae.
kita tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Di saat kita diberikan berkat Tuhan, maka menaburlah buat Tuhan. Itulah bukti cinta kita sama Tuhan. Karena kita ngasih bukan buat pendeta, tapi kita ngasih buat Tuhan. Attitude hati itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau memberkati gereja ini, terus nggak usah mikir untuk apa pendetanya mungkin, tetapi berpikirlah engkau mengasihi Tuhan, engkau memberikan berkatmu buat gereja ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah berpikir positif tentang kita memberi, maka kita akan merasa sukacita di dalam kehidupan kita. Percaya seperti ini, kalau aku menabur buat Tuhan, karena aku mengasihi dan cinta sama Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau mulai malam ini tidak jadi orang yang pelit, stop. Ini bukan saya ngeden-ngedenin, tetapi ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi uang itu gini loh. Kalau Tuhan kasih berkat buat kita, cuma simpen aja. Jadikan Bapak Ibu saluran berkat Tuhan. Kenapa orang tidak mengalami berkat Tuhan? Karena di saat kau diberkati Tuhan, kau simpan sendiri, kau tabung sendiri, tanpa kau salurkan berkat itu pada orang lain. Makanya Tuhan tidak senang dengan orang seperti itu. Di saat kau diberkati Tuhan, salurmu, kasih, terima kasih, terima kasih. Hidupmu enak Bapak Ibu. Tapi kadang orang berpikir, wah, ini dikasih berkat Tuhan tak simpen aja. Jadi Bapak Ibu, uang sangat dekat dengan orang yang lomo ngasih berkat. Ini prinsip Bapak Ibu. Kenapa orang banyak selalu diberkati Tuhan melimpah-limpah? Karena orang itu suka memberi. Bapak Ibu lihat, orang yang suka memberi pernah mengalami kekurangan ya Bapak Ibu? Pasti tidak pernah. Tetapi orang yang semakin pelit hari-hari ini, malah perginya kemana Bapak Ibu? Bisa ke rumah sakit untuk berobat. Digo mana iman asli. Digo mau memberkati aja iman. Tiba-tiba Tuhan kasih jebret sakit penyakit. Yo saiki pena ada BPJS. Jadi uangnya bisa utuh Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, di saat kau semakin pelit, semakin berkat itu menjauh dari Bapak Ibu. Jadi uang akan dekat dengan orang yang suka memberi. Karena duit kuwi senengane karo wong sing aweh-aweh duit. Benar puasa? Sangat. Puasa mungkin juga pernah mengalami. Anak saya yang di rumah itu. Iya. Usaha apa aja pasti laku. Iya, itu bagus. Memang Jadi, dia suka memberi. iya. Jadi uang itu sangat dekat dengan orang yang suka memberi. Tetapi kalau engkau menjadi orang yang pelit, jangan harap duit cedak karo wis malah ngalih, bahkan pedih Bapak Ibu. Tetapi belajarlah untuk memberi hari-hari ini. Karena percaya di saat engkau memberi, maka engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kalau kita menabur, Tuhan terlalu baik buat kita. Jadi apa yang kita punya hari-hari ini adalah titipan Tuhan. Bahkan kemanapun memberi pun daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih berkat buat kita, salurkan berkat itu kepada orang lain. Kalau kita makan sendiri, perutnya malah memblendik, malah meledos di satu Bapak Ibu. Tetapi belajarlah di saat kau diberikan berkat buat Tuhan, engkau akan menyalurkan berkat itu buat orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, wis terakhir wis minai dan mulai. Jadi prinsip tentang memberi yang ketiga, memberi dengan sukacita membawa berkat. Kita mau baca dari 2 Korintus 9 ayat 7, 8, 9 dan 10 saya bacakan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan ke dalam berbagai kebajikan.
Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan baik Bapak Ibu, siapa yang memberi benih untuk kita tabur? Siapa Bapak Ibu? Yang memberikan benih adalah Tuhan. Cuma kita sebagai penyalur berkat aja. Kalau benih sudah diberikan buat Tuhan, nek kita menjadi orang yang pelit, Tuhan tidak akan pernah memberkati kita. Jadi kalau benih sudah daripada Tuhan, kita tinggal menyalurkan aja. Saya percaya kalau kita menjadi penyalur yang baik, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan mengelola berkat Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Tiba-tiba rezeki ini disumpet gitu. Bapak kasih, karena memberi ini memang suatu tindakan, memang tidak gampang. Tetapi kita mau belajar di saat kita mau memberi, di saat kita mau menabur sesuatu. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan benih buat setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kan benihnya daripada Tuhan. Makanya kita jangan pernah jadi orang yang hitung-hitungan sama Tuhan. Tetapi kalau benihnya daripada Tuhan, kita tinggal memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan. Kalau ini prinsip juga Bapak Ibu, sudah tahu kenapa saya sama istri mulai sudah setahun ini ya, di saat jemaat ulang tahun, saya memberikan yang terbaik buat jemaat. Meskipun harga coklat itu tidak seberapa Bapak Ibu, tetapi prinsip memberi ini saya berikan pada jemaat supaya karena saya cinta dengan Bapak Ibu. Kalau saya tidak cinta dengan Bapak Ibu, kenapa saya harus memberi? Karena memberi merupakan gaya hidup saya dengan istri. Dan saya mau kerjakan sampai Tuhan memanggil saya. Karena memberi ini memang sesuatu sikap yang harus kita kerjakan hari-hari ini meskipun berat. Meskipun kadang bertentangan dengan hidup kita. Maka berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Dan Tuhan akan memberi dengan sukacita. Dan itu yang membawa berkat buat kita. Dan supaya kita mau memberi dan tidak perlu dengan paksaan. Jadi Bapak Ibu, memberi itu tidak boleh dipaksa. Memberi itu timbul dalam hati kita. Dan penuh dengan sukacita. Nek misalkan dipaksa, ngomel-ngomel, mendingan memberi atau enggak Bapak Ibu? Mendingan enggak usah Bapak Ibu. Tetapi kalau engkau memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan melipat gandakan berkatnya buat setiap kehidupan kita. Jadi memberi ini suatu tindakan yang sangat luar biasa. Dan kita memberi tanpa paksaan, tetapi memberi dengan sukacita. Pesannya, kalau kita bisa memberi dan benih itu daripada Tuhan, dan Tuhan akan melipat gandakan berkat kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu, pelajaran tentang memberi ini memang tidak gampang, tapi kita mau sama-sama belajar. Sebagai contoh anaknya Bu Hasan tadi yang di Tulungagung. Saya belum pernah ke sana, tapi melihat ceritanya itu sangat luar biasa. Sampai apapun yang dikerjakan anaknya dari hal yang kecil aja, Tuhan berkati. Makanya Bapak Ibu, kalau kau sudah punya prinsip, ya kita belajar sama-sama. Kalau mungkin masih belum, belajar terus untuk memberi. Karena kita mikir hidup kita sendiri tidak akan pernah habisnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah memikir orang lain untuk memberi, maka harus stop. Sampai nanti suatu saat Bapak Ibu, kalau kau suka memberi, berkat itu sampai luber-luber Bapak Ibu. Sampai kau nadai berkat itu sampai bingung, sampai nangis ke Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di lingkungan kami hari ini kan banyak iuran Agustusan Bapak Ibu. Mungkin di Bapak Ibu juga semuanya. Ini adalah bulan yang menurut saya bulan yang mengeluarkan banyak pengeluaran.
Dan kalau kita hitung-hitung ya lumayan banyak loh Bapak Ibu. Kalau mungkin yang nyewa karnaval, yang volley kemarin, sing ngoper yang nengek lah, itu menggunakan banyak biaya. Tetapi Bapak Ibu, di saat kita memberikan hati kita buat lingkungan kita, gak usah pelit Bapak Ibu. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka, maka Tuhan akan melimpahkan berkat yang luar biasa. Ojo dikit beban Bapak Ibu. Caranya gini, ini kan masih ada jangka 1 tahun nih Bapak Ibu ya. Jenengan nyelengi supaya nanti waktu Agustusan ke depan jenengan gak marah-marah. Saya lihat di TikTok ini lucu. Mas-mas tuh nagih ibu-ibu. Nagih apa nih? Agustusan terus saya. Wong sing nagih itu jadinya gak dapet apa-apa Bapak Ibu. Cuma dia itu memberikan hati untuk bisa mengkoordinir lingkungan. Ngono ya salah. Ngono omongane wong sing golek bati sing ngopo, padahal yo kesel Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu triknya mulai besok nabung 1.000 orang. Nanti buat tahun depan jenengan gak akan pusing karena lingkungan kita pasti akan ada iuran ya di KSP juga gak pena ya. Makanya Bapak Ibu mulai menabung mulai besok supaya kalau ada tagihan Agustusan ndak tambah pusing. Ibu biasanya malah vertigone munggah. Tagihan lele sing ngopo lah. Tempat saya itu banyak sekali. Enak sing lele karnaval. Nanti dipikir pusing ya pusing banget. Tapi kita belajar. Di saat kita mau ya. Iya, saya kan rumah saya yang lama meskipun saya sudah tinggal di sini, saya ditarget Bapak Ibu. Yo lagi tangannya yo tetap memberi karena memberinya sesuatu yang luar biasa. Bisa kita mau memberi wes toh, saya percaya Bapak Ibu, kita nggak akan pernah mengalami kekurangan. Kesimpulannya, prinsip memberi yang pertama, orang yang memberi tidak akan kekurangan. Jadi prinsip yang pertama ini dikerjakan Bapak Ibu. Wes toh, semakin kamu banyak memberi, kamu jangan pernah mengalami kekurangan. Yang kedua, orang yang memberi pasti menuai. Orang nandur, pasti mundur. Tidak mungkin jenengan, ya mungkin ada orang yang nandur gak mundur. Contohnya mungkin kena hama, mungkin kena wereng lah. Ya mungkin hasilnya tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Tetapi percayalah bahwa di saat kau menabur, maka kau menuai. Yang ketiga, memberi dengan sukacita membawa berkat. Nek jenengan ngasih, yo dengan sukacita. Ojo ngersulo, ojo ngomel, ngekai wong ning Agustusan ngomel lah. Yo podo ae Bapak Ibu, itu tidak akan jadi berkat. Nek kamu ngasih meskipun sedikit tapi dengan sukacita, itu jadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita kan mau pemain musik BSI teman ke depan. Kita mau berdiri Bapak Ibu. Kita akan merespon firman Tuhan saat ini. Kita sama mengucapkan mengalilah kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Dan Tuhan menggerakkan setiap hidup kita untuk kita selalu menjadi orang yang selalu memberi kepada Tuhan. Haleluya. Kuasa
Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Jamah setiap kami Tuhan malam hari ini. Jamah setiap hati kami malam ini Tuhan, supaya kami mau komitmen di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami jadi orang yang suka memberi, orang yang suka menabur dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, menabur kepada siapapun dan dimanapun Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang suka memberi Tuhan, karena itu yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Hilangkan dari rasa pelit dalam hidup kami Tuhan. Ya Basyakaralah, buang rasa pelit dalam hidup kami malam ini Tuhan. Buang sikap pelit dalam hidup kami malam ini Tuhan. Kami gak akan pelit lagi Tuhan, tapi kami akan memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah memberi ini menjadi pola pikir kami mulai malam hari ini. Di saat kami memberi banyak berkat, kita akan mengalami yang kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan mengalirlah kuasa Roh Hambamu sudah menyampaikan apa menjadi isi pesan hatimu Tuhan. Ubah paradigma kami mulai malam hari ini Tuhan, supaya kami jadi orang yang suka memberi dimanapun kami berada, dengan siapapun dan kepada siapapun kami memberi. Dan buang rasa pelit dalam hidup kami mulai malam ini Tuhan. Kami ingin Kau pakai Tuhan menjadi alatmu dimanapun kami berada. Di saat kami memberi berkat, maka kami akan mendapatkan kelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami jadi orang yang pelit, tapi ubah paradigma kami mulai malam ini. Jadikan kami orang yang suka memberi, jadikan kami suka orang yang menabur buat Tuhan hari ini. Karena itu wujud cinta kami pada Engkau Tuhan. Biarlah Kau meteraikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami beribadah pas pribadi. Bukan kami hanya menjadi pendengar saja, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita selalu diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ajaran kita untuk memberi yang terbaik, beri dengan sukacita kepada Tuhan dan bersama. Puji Tuhan, saudara, di saatnya kita akan berikan terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saya mohon Pak Budi untuk menaikkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan.
Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini Kau telah izinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan kami yang memberi, dan Tuhan berkenan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Kita akan satu pujian Allah Superkuatku, dan saya meminta dengan kolektor untuk kita semua. Amin. Di bawahnya kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Semua tugasnya, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat malam semuanya. Saya akan membacakan untuk pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama ada menara doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada ibadah kaum wanita hari Kamis 4 September 2025 jam 7 malam di gereja. Untuk latihan pelayan Tuhan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ada menara doa Ponorogo hari Sabtu tanggal 6 September 2025 jam 10 pagi di rumah Bapak Budi atau Ibu Esther Kelopulu Ponorogo. Kemudian ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Dan ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja disertai perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Untuk ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 6:15 di pastori. Dan bagi jemaat yang ingin didoakan dan mempunyai pergumulan bisa menghubungi kontak person yang tertera. Demikian, mungkin ada tambahan. Ya Bapak Ibu, saya menambah sedikit. Jadi untuk minggu ketiga tanggalnya tanggal 21 itu kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-16 tahun. Jadi saya harapkan setiap komisi nanti mau menampilkan sesuatu, monggo tidak apa-apa. Dan nanti kita akan kemas acara ulang tahunnya ya semeriah mungkin supaya nanti kita bisa mengingat
kita sudah berumur 16 tahun ya. 16 tahun ya Mak ya? Ya ini pendirinya. Ya 16 tahun lah, sekarang 16 tahun. Jadi makanya Bapak Ibu, nanti setiap komisi bisa rembuk sendiri. Kita mau misi mungkin apa, drama, opo-opo, terserah lah, supaya kita mau merayakan ulang tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai bulan depan Bapak Ibu, saya juga minta maaf untuk jadwal pelayan Tuhan untuk singernya. Itu nanti kita tidak bisa seperti bulan-bulan kemarin jadi jadwalnya sebulan sekali. Karena kita akan rolling, karena banyaknya jemaat yang ingin pelayanan. Jadi makanya nanti kalau bisanya nanti satu orang itu jadwalnya mungkin bisa 2 minggu sekali, 2 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan dan jangan wow ganti gayanya, jangan seperti itu karena orangnya akan banyak dan nanti kita akan diajari untuk pelayanan supaya semuanya ikut pelayanan. Jadi ojo mikir wah aku gak dijadwal, oh Pak Gemi gak seneng karena aku. Jangan bilang seperti itu karena nanti kita akan rolling. Jadi satu orang mungkin jadwalnya 2 bulan sekali. WA juga nanti akan saya rolling supaya maaf Bu Ben gak jenuh lah. Pokoknya ada yang mungkin punya talenta WA ternyata gak dipakai, kan ada juga bisa. Mungkin Pak Asa bisa WA. Ini suatu contoh saja. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya rolling semuanya supaya bisa pelayanan. Dan saya nanti akan coba ibu-ibu misalkan mama mau pelayanan ya Mah ya. Ya. Nanti Bu Gembala misalkan BL singernya Bu Tarji sama Bu Hasan. Enggak apa-apa. Jadi kita sama-sama berpelayanan semuanya. Jadi makanya nanti untuk jadwal bulan depan kita akan rolling lagi. Ya jangan marah misalkan wah gak digawe lagi, enggak, tetap kita pakai nanti 2 bulan sekali. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin bisa dipahami. Dan untuk minggu ketiga nanti dipersiapkan setiap komisi. Mbak Tia mau nari monggo enggak apa-apa, Gambiong sama itu Mbak Sevanya. Ya terima kasih Bapak Ibu, mungkin ada tambahan lagi. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu kembali. besar anugerah-Mu yang Kau limpahkan buat kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan, buat kasih setia-Mu Tuhan yang boleh kami terima Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Mu sampaikan kepada kami, sungguh luar biasa Tuhan, boleh memberkati kami, menguatkan kami, memberi pelajaran buat kami Tuhan. Kami percaya kebenaran Tuhan pada saat malam hari ini. Kami belum mau praktek memberi kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan,
Kami percaya dimanapun hamba berada dan melayani Engkau Tuhan, Engkau akan mengurapi, memberkati dengan luar biasa hikmat marifat Tuhan curahkan buat hamba Tuhan, memberkati keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Tuhan memberkati, juga memberkati usaha pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu, kami percaya berkat yang terbaik boleh tercurah buat keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, juga memberkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada saat malam hari ini, baik WL, singer, pemain musik, juga Tuhan memberkati. Dan berkat terbaik juga Tuhan curahkan buat hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati juga buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Apapun pergumulannya kami percaya Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik buat anak-anak-Mu. Memberkati rumah tangganya, memberkati usaha pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan buat berhasil Tuhan. Dan berkat terbaik buat anak-anak-Mu tercurah pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan. Bahkan di rumah Tuhan juga dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Penyertaan perlindungan Tuhan boleh ada di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan padamu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan angkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Lewat Bapa Surgawi, anak yang tunggal, Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami, melindungi kami, menyertai kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.